Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas 5G mata kuliah Ekonomi Manajerial akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang struktur pasar persaingan oligopoli dan monopolitik. Sebelum presentasi dimulai, kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Kemala Antika Absari, NIM 2019-11295, dan yang kedua, Ayu Putri Ayuningsih, NIM 2019-11332. Yang ketiga, Rizal Dwi Prasetyo, NIM 2019-11360. Dan yang terakhir, Dania Putri Fernandia, NIM 2019-11451. Oligopoli. Pengertian dan penyebab terjadinya pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk organisasi pasar di mana penjualan atas sebuah produk yang homogen atau terdiferensiasi. Jika hanya ada dua penjual, disebut duopoli atau duopoli. Produknya terdiferensiasi disebut oligopoli terdiferensiasi atau differentiated oligopoli. Contoh mobil, rokok, sabun, deterjen, serial, dan lain-lain. Dan oligopoli murni apabila produknya homogen. Contoh baja, aluminium, kaca, besi, dan lain-lain. Oligopoli biasanya memilih bersaing dalam diferensiasi produk, iklan, dan pemberian layanan. Penyebab terjadinya oligopoli diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, skala ekonomi baru dapat tercapai apabila suatu perusahaan dapat memproduksi dalam jumlah yang besar, sehingga dengan sedikit perusahaan, kebutuhan pasar tersebut bisa terpenuhi. Yang kedua adalah dibutuhkannya modal pasar yang besar atau input yang terspesialisasikan untuk masuk di dalam industri. Yang ketiga adalah perusahaan memiliki hak paten untuk secara eksklusif memproduksi suatu produk atau memanfaatkan suatu proses. Yang keempat adalah perusahaan yang sudah duluan masuk memiliki pelanggan yang setia, sehingga perusahaan baru sangat sulit untuk mendapatkan atau menyainginya. Yang kelima adalah beberapa perusahaan memiliki atau menguasai seluruh atau sebagian besar bahan baku yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang akan dibeli. Yang keenam adalah pemerintah memberikan hak monopoli kepada beberapa perusahaan. Yang ketujuh, perusahaan yang ada mengenakan harga yang cukup rendah untuk menghalangi perusahaan yang baru masuk ke dalam industri tersebut. Selanjutnya adalah pengukuran oligopoli. Yang pertama, rasio konsentrasi. Rasio ini mengukur persentase penjualan total yang dilakukan oleh 4, 8, 12 perusahaan terbesar terhadap total penjualan dalam industri. Rasio ini 50-60 adalah oligopoli. Yang kedua, indeks Herfindah. Indeks ini dihitung dengan menjumlahkan nilai kuadrat pangsa pasar semua perusahaan dalam pasar. Yang ketiga, teori pasar yang diperebutkan jika keluar masuk dalam industri relatif mudah, maka perusahaan dan industri akan bertindak seperti pesaing. Ya, selanjutnya, model oligopoli. Terdapat beberapa model pasar oligopolis, yaitu A. Model kurva permintaan berlekuk. Model ini didasari asumsi penting, yaitu jika sebuah perusahaan oligopolis menaikkan harga produknya, maka perusahaan lain di dalam industri tidak akan menaikkan harga tersebut. Dan jika sebuah perusahaan oligopolis menurunkan harga produknya, maka perusahaan lain di dalam industri akan turut menurunkan harga. Akibat asumsi ini, kurva permintaan untuk perusahaan oligopolis akan berlekuk seperti terlihat pada gambar. Berikut adalah gambar model kurva permintaan berlekuk. B. Model kartel terpusat. Kartel merupakan organisasi resmi para produsen dalam sebuah industri yang menentukan berbagai kebijakan bagi seluruh perusahaan dalam kartel itu. Terdapat dua jenis kartel, yaitu kartel terpusat atau centralized cartel yang merupakan perjanjian resmi antara berbagai produsen oligopolistik dari suatu produk untuk menentukan harga monopoli, mengalokasikan output masing-masing anggotanya. Contohnya, OPEC. OPEC merupakan singkatan dari Organization of Petroleum Exporting Countries
yaitu organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi. 2. Kartel yang berbagi pasar atau market sharing kartel, yang memberikan hak eksklusif kepada setiap anggotanya untuk beroperasi di daerah geografis tertentu. C. Model kepemimpinan harga. Dalam model ini, perusahaan-perusahaan dalam industri oligopolis diasumsikan tanpa kesepakatan resmi memutuskan untuk menetapkan harga yang sama dengan satu perusahaan yang dianggap sebagai pemimpin harga dalam industri. Satu perusahaan dapat merupakan pemimpin harga karena perusahaan itu merupakan yang dominan atau terbesar dalam industri. Perusahaan itu mempunyai struktur biaya yang rendah atau perusahaan itu dianggap sebagai perusahaan barometrik. Monopolistik. Pengertian pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dari produk yang heterogen atau terdiferensiasi dan perusahaan mudah untuk masuk ke dalam pasar. Produk terdiferensiasi adalah produk yang mirip tetapi tidak identik atau sering dikatakan serupa tapi tidak sama dan memenuhi kebutuhan dasar yang sama. Struktur pasar persaingan monopolistik merupakan yang paling umum kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam sektor retail seperti pakaian, sepatu, sabun mandi, sampo, rokok, dan lain-lain. Karena perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik memproduksi produk yang serupa tetapi tak sama, maka kurva permintaan memiliki kemiringan negatif. Di samping banyaknya situasi, maka korban permintaannya sangat elastis. Kurva permintaan yang lebih tajam kemiringannya bermakna bahwa monopolis mempunyai kekuatan lebih untuk mengatur harga dibandingkan produsen yang bekerja dalam pasar persaingan monopolistik. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.